Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat Best Learning Center, sahabat-sahabat mandat rezeki di seluruh Nusantara. Di sesi kita kali ini kita akan bahas tentang 3 langkah utama agar diri kita kian dihadirkan cahaya, agar diri kita kian dihadirkan jalan terang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak dari kita yang saat ini masih merasakan, ya Allah ya Rabb, ketika saya ini sedang benar-benar hijrah, ketika saya ini sedang benar-benar ingin membersihkan perisai-perisai rezeki yang ada. Lantas ada satu fase di mana benar-benar kita sudah mentok, tidak tahu lagi apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan, kemana hendak kita akan benar-benar menemukan solusi. Maka bismillah, kita akan belajar bersama-sama terkait dengan bagaimana cara menjemput cahaya terang itu. Bagaimana agar solusi itu kian tampak, kian hadir kepada kita. Di mana Allah telah berjanji dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Masya Allah. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ketika kesulitan itu sudah hadir dalam hidup kita, ketika persoalan itu sudah hadir tampak, di mana di saat kita benar-benar ini membersihkan perisai rezeki kita justru dihadirkan detox oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang di laundry, dicuci. Hal itu memang tidak nikmat sekali, kawan. Hal itu memang tidak enak sekali, sahabat-sahabat fillah. Namun ketahuilah bahwa solusi itu sejatinya sudah ada, sangat dekat dengan diri kita. Lantas bagaimana cara kita mencarinya? Bagaimana cara kita menjemputnya dan bagaimana cara kita mendapatkannya? Bismillah. Kita akan belajar kepada seorang hamba pilihan Allah yang sangat luar biasa. Beliau adalah nabi, beliau adalah nabiullah, beliau adalah utusan Allah. Ketika seorang nabi ini, beliau itu harus dimasukkan ke dalam perut ikan paus. Beliau, Masya Allah, mengalami 3 fase kegelapan sekaligus, yakni sudah di malam hari, di dalam perut ikan, bahkan di dasar lautan. Masya Allah. Lantas apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya bukan justru, ya Allah keluarkan saya dari ikan paus, ya Allah hadirkanlah solusi. Bukan, sahabat-sahabat fillah, bukan. Tapi beliau melakukan 3 langkah utama, 3 langkah keajaiban. Apa itu? Langkah yang pertama, beliau justru memperbaiki Masya Allah, tauhid kita. Beliau justru memperbaiki akidah kita. Beliau justru berdoa, la ilaha illa anta. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta. Perbaiki dulu tauhid kita, bahwa sejatinya tiada Tuhan selain Rob kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tiada pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa taala, dan cukup bagi kita hanya Allah sebaik-baik penolong kita. Setelah kita memperbaiki akidah kita dan benar-benar kita yakin bahwa Allah itu maha memiliki kunnya, mudah bagi Allah untuk menghadirkan keajaibannya. Tinggal bagaimana kita terus untuk memantaskan diri agar Allah itu ridho menghadirkan keajaibannya untuk kita. Maka langkah yang kedua, sahabat-sahabat fillah, yuk bareng-bareng senantiasa kita bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka, subhanak, memuji kepada Allah. Bahkan saat dihadirkan persoalan pun kita harus senantiasa bersyukur untuk memuji kepada Allah. Justru ini adalah kunci. Semakin kita justru bersyukur, melihat pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan yang Allah hadirkan kepada kita. Karena sejatinya yang Allah hadirkan itu sudah pasti yang terbaik untuk diri kita. Mungkin secara kasat mata, Masya Allah, diri kita merasa ini bukan kebaikan, ini bukan ini yang saya inginkan, ya Rabb. Tapi percayalah bahwa Allah itu tidak akan mungkin menzalimi hambanya. Dan apapun yang Allah hadirkan, pasti itu yang terbaik untuk diri kita. Dan langkah ketiga agar diri kita semakin melihat jalan terang itu, cahaya solusi dari setiap persoalan hidup kita itu, yuk bareng-bareng. Inni kuntu minal dzalimin. Bareng-bareng kita sadari sejatinya ada salah apa dalam diri kita. Saat kita benar-benar menyadari kesalahan kita, disitulah pintu awal kita kian dibersihkan perisai-perisai rezeki kita. Kita kian dihadirkan pertolongan-pertolongan Allah manakala perisai ini benar-benar kita buka. Saat Nabi Yunus alaihissalam belum menyadari, ya Rabb, yang salah itu bukan orang-orang yang saya dakwai 70 tahun lamanya, sampai mereka tidak ada yang sadar, tidak mau mendekat kepadamu, tidak beriman. Bukan lagi menyalahkan tentang siapa yang ada di perahu, nahkoda perahu yang harus mengudinya, yang harus menyebabkan dia harus
ya, dilemparkan ke dalam laut. Tapi yang salah adalah diri kita. Pasti ada sesuatu yang belum tepat sehingga Allah masih izinkan itu menimpa kita. Maka bismillah sahabat-sahabat fillah, yuk kita lakukan 3 hal ini. Dan saya kembalikan kepada sahabat-sahabat fillah semuanya. Apakah kita ingin terus di zona seperti ini? Zona mulai belajar hijrah, kemudian hadir persoalan kembali, kemudian ya kita ingat kembali, kita hadir persoalan lagi, ujian lagi, atau kita benar-benar terus merasakan nikmat apapun yang Allah hadirkan, kita bisa merasakan nikmatnya, hati kita terus lapang, hati kita terus terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, jika sahabat-sahabat inginkan itu, yuk bareng-bareng kita praktekkan 3 hal ini dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama, perbaiki dulu tauhid kita. Jadikanlah Allah sebagai satu-satunya as-somad, satu-satunya tempat untuk bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Maka kepada siapa sejatinya pertama kali saat kita hadir persoalan itu kita mencari cahaya, mencari solusi, maka perbaiki dulu ini. Jadikanlah Allah sebaik-baik pelindung kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang kedua, yuk bareng-bareng sahabat fillah, apapun kondisinya pasti ada sisi kebaikan. Ingat jurus paradox of candy. Setiap ada bungkus itu pasti di baliknya, di dalamnya pasti ada sebuah permen, sebuah nikmat. Setiap kali ada ujian, pasti Allah siapkan kebaikannya. Allah hadirkan solusinya, Allah hadirkan keajaibannya. Maka kita harus bersyukur dalam kondisi apapun. Dan barang siapa yang bisa bersabar dan ikhlas menerima ujian, maka Allah tidak akan berikan pahala kecuali surga. Masya Allah. Hadis riwayat ya, Tirmidzi dan hadis riwayat Muslim. Maka ayo sahabat-sahabat fillah kita praktekkan. Langkah yang pertama, perbaiki tauhid kita. Yang kedua, senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Jadikanlah hati kita lapang. Karena kelapangan hati itu ya, tidak bisa kita cari di luar sana, tapi justru kita hadirkan dimulai dari diri kita yang semakin dekat dengan Rabb kita. Yang ketiga, yuk senantiasa kita ya terus berlatih untuk menghisap diri kita, menyadari betapa banyaknya kesalahan-kesalahan kita. Ironisnya sahabat-sahabat fillah, seringkali ya setiap hari itu kita tidak pernah lalai dalam menghitung-hitung harta kita, tapi seringkali kita nggak ingat untuk menghitung dosa-dosa kita. Masya Allah. Semoga 3 langkah utama ini menjadikan diri kita semakin dekat dengan Rabb kita, semakin mesra hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Sofi Al-Khairadai, sahabat seperjalananmu menuju semakin dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.